ulum sejarah ini Wasilul yawma ma'ami'ah sita wa 16 min surati Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Sabar. واذكر إذ قال أن يقول الله عيسى في يوم القيامة توبيخا لقومه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال عيسى قد أرعد سبحانك Nanti kita ya. أما لا يليق بك من شريك مغير ما يكون لما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق خبر ليس ولي بالتبيين كنت قلته فقد علمته تعلم ما فيه في نفسي ولا أعلم ما في نفسي أي ما تخفيه من معلوماتك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني. صدق الله العظيم. حصل على مركز juara berapa? Markaz MQK Khamis, Markaz Khamis MQK Sengkang. Berarti sama Repan enggak? Oh, Repan Mario. Tauhid kuliah. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zilna ma'a qissati Isa lam yantahi ba'd. لم تنتهي القصة بعد. إذا كان في الآيات السابقة تحدثت عن أن الله سبحانه وتعالى أمر عيسى بأن يشكر نعمة ربه عليه وعلى أمه وعلى أمته حواريين. وفي هذه الآية قال تبارك وتعالى واذكر وإذ قال أي يقول فعل مضارع. ما معنى المضارع؟ كلمة دلت على معنى في نفسها. Sampai fi nafsiha ini itu adalah definisi isim dan fi'il. Nanti dipisah. Ada istilah jami' mana? Waqtaranat bi zamanin. Berarti punya siapa nih? Fi'il. Kalau lam taqtarin bi zamanin isim. Bi zamanin nanti kebagi lagi. Madha wan qadha punya siapa? Madhi. Yahtamilul hala wal istiqbal mudhari'. Gitu. Berarti wa idz qala madhi. Berarti hadatsa wa waqa'a. Sekarang hari kiamat sudah apa belum? Nah, kenapa digunakan fi'il madhi? Salah berarti. Nah, salah apa gimana? Kan belum nih wa idz qala yaumul qiyamah. Ini berarti khuruj an muqtada zahir. Berarti ini hakiki majazi. Jadi kita diarahkan untuk berada seakan-akan kita berada pada hari kiamat. Kita menyaksikan hadir saat itu. Hadir pada hari kiamat.
bukan membayangkan. Allah berfirman kepada Nabi siapa? Nabi Isa. إذ قال أن يقول الله لعيسى في القيامة يوم القيامة توبيخا. Nah, taubihan ini apa posisi Arabnya? Jadi apa? Oh, cara cepatnya kemarin gimana? Taubihan ayu ismin masdar nasab. Maka kemungkinannya dua, ya imma maf'ulun mutlaqun ya imma maf'ulun li ajli. Hal hunaka fi'lun yang seakar kata atau semakna dengan taubihan sebelumnya? Tidak ada. Berarti kemungkinan besarnya adalah ism maf'ul ajli. Ditanyakan limadza qala tabaraka wa ta'ala taubihan. Nah, berarti limadza ini kata tanya untuk mengetahui maf'ul li ajli. Atau bisa juga tambahannya taubihan tuh bisa diganti dengan li ajli taubih. Ya dah? Maf'ul ajli. La'isa fi yaumil fil qiyamah li ajli taubih. Taubih masdar dari kata wabbakha. Apa mana wabbakha? Wabbakhahu. Oke. Wabbakhahu teguran keras, wabbakhahu lamahu, annabahu, azalahu. Ya. Apa artinya tadi? Menegur atau mencela atau kan. Nah, sekarang pertanyaan. Ini kan pertanyaan nih. Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta. A anta ada istifham. Istifham itu berarti talabul fahmi. Istifham itu adalah kata tanya. Bertanya itu saya bertanya misalnya. Mau kemana? Kira-kira saya tahu apa tidak? Enggak tahu. Nah, Allah bertanya kepada Isa. Kira-kira Allah tahu apa tidak? Nah, buat apa pertanyaan ini? Berarti pertanyaan ini pun khuruj an muqtadal zahir. Mustahil Allah bertakun. Ya, kalau bertakun berarti Allah tidak tahu. Nah, berarti ini majaz. Makanya apa tujuan pertanyaan tadi? Taubihan. Jadi istifhamnya lit taubih. Bukan lis soal alul fahmi. Ya, taubihan li qaumihi. Kan sudah banyak dikasih nih, ya. Yang paling terakhir dikasih apa? Mat Isa nih. Ma'idatan minas sama. La in syakartum la azidan. Seharusnya bersyukur dong. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Isa munada Isa ibn Maryam. Hamzatu istifham. Perhatikan, anta. Padahal kalau normatifnya kan bisa akulta. Ya tak? Akulta. Tapi kenapa dikeluarkan? Anta. Kulta. Berapa kali itu? Anta kulta. 2 kali. Nah, berarti ada penegasan pengulangan anta di situ. Anta zahir, anta dalam dhamir kulta. Ikamkah? Ikam 2 kali ikamnya tuh. Anta ikam nikah? Anta qulta linnasi. Apakah kamu mengatakan kepada manusia, kepada umatmu, ittakhizuni. Ittakhadha yattakhidhu bimakna ja'ala yaj'alu. Diusahakan anunya tarjamahnya bahasa Arab dulu. Untuk ya, untuk memperkaya. Jadi seharusnya kita itu alim. Lebih alim dari Imam Bukhari. Lebih alim dari Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita punya perangkat untuk menjadi alim itu. Imam Bukhari misalnya mencari ilmu, mencari tahu. Talabul ilmi itu apa artinya? Talab. Menuntut. Menuntut di atas mencari, ya tak? Maka di Malaysia siswa itu disebut apa? Penuntut. Menuntut itu berarti mencarinya bersungguh-sungguh. Nah, Imam Bukhari mencari rehlah 1 hadis itu berapa lama? Kadang sebulan perjalanan 1 saja.
Kita mencari satu hadis sekarang berapa lama? Pakai AI, pakai sekian detik satu hadis itu berapa lama? Kira-kira lebih aliman mana? Sekarang dulu Imam Nawawi mengarang kitab, kita jangan ada hafal kitab Imam Nawawi ya, usia muda menulis kitab banyak lah. Sekarang seharusnya kita menulis kitab tuh lebih cepat kah, lebih lambat kah? Cepat dong, hapus. Gitu. Pian kada sempat mesin ketik lah. Nah, Ustadz sempat mesin ketik. Tik, tik, tik. Kalau sekarang meratakan apa? Center, tak selesai rata. Kalau dulu meratakan mesin ketik tuh dihitung. Biasanya kertas ini. Misalnya dia tulisannya ada 60, maka tulis di tengah dulu. Dibagi 30. Tek 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 tek. Tek tek tek. Kerja seharusnya. Belajar kan mudah sekarang. Pian udah perlu ke Mesir. Ya, makanya kata Menteri Agama kada perlu ke Mesir. Kalau mau bujur-bujur. Apa? Online. Belajar sama Syekh siapa, lihat ya. Di Mesir itu kan kada kayak di Indonesia ini pengajian ribuan orangnya, ya kada. Coba aja pengen Mesir, kada hampir dikatakan, wallah alam, hampir dikatakan kada ada pengajian jumlah besar tuh kada ada. Saya ikut Syekh Yusri paling banyak 50. Habib Ali Al-Jifri, sekelas Habib Ali Al-Jifri yang rutinnya ya. Ya mungkin 100 lah. Di Raudhatun Naim itu. Ya, nah, apa ini? Jadi kita menyadar, memang ya belajar nih, ya itu tadi. Dan hampir semua tuh ada live streamingnya. Habib Ali ada, Syekh Yusri ada, Syekh Hisham ada. Kalau kita mau. Nah, tapi kenyataannya kenapa tidak? Kata teman Ustadz, apalagi pian di Mesir. Di Mesir tuh pian terpaksa belajar ya, kada kira-kira. Amunnya ujian nih kita tiap hari, alim gitu ya kawan Ustadz. Bapak terpaksa belajar ya. Nah, makanya sebenarnya kita di Mazaya ini agar budaya belajar ini nanti nyambung. Jadi kami harapkan pian malam itu, dulu kan malam ada jadwal ya. Nah, sekarang kan tidak, mungkin sedikit sebagian ya, center. Nah, jadi malam itu pian mudzakarah belajar sendiri. Ya. Karena sebenarnya kami ini hanya mengarahkan yang yang punya keaktifan tuh ya pian. Biar kami menunjuk ke apa aja tapi pian merem. Ada sanggup kita. Apalagi okben gara-gara misalnya. Nah, jadi lebih pada pian belajar mandiri, kemudian belajar untuk belajar. Jadi pian belajarnya agar nanti pian punya modal untuk belajar mandiri gitu. Ya. Apa tadi? Anta qulta lin-nasi ittakhiduni ay ij'aluni. Ya. Jadikan aku wa ummi ini dalam apa namanya? Ilmu istilahnya trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Paman, Tuhan Acil, Paman Pentol. Ya. Dan ini benar-benar diabadikan dalam Al-Quran. Qala tabaraka wa ta'ala. Apa itu? Apa itu? Allah. Ini cari ilmu juga nih. Intahu. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Salisu salasa. Ummi ilahaini min dunillah. Qala. Apa respon Isa? Waqad. Apa jangan itu? Ya Allah. Banat. Bacanya apa tuh? Masa saya bang? Dedat. Ada. Dan ada masalah. Kalau masuk neraka aja salah. Ya Allah. Kalau kita, ini kan saya jujur, Pian nih dapatkah atau pura-pura kada dapatkah? Atau pura-pura kada tahu kah? Makanya saya tanya, biar yakin. Lihat ma'inna qalbi. Ya Allah. Minimal kalau pian lambat tuh ragu. Ya kada? Ya kada kira-kira. Kalau kada ragu kan langsung jawab. Oke, ya Allah. Sama, saya juga kada dapat. Masih bertanya. Jadi pura-pura aja. Uridu. Ada, ya Allah. Siapa nama?
Ragu juga berarti. Pian ragu juga teh. Ada. Coba bang, lain-lain bang, yang lain bang. Belum. Banat. Ya Allah. Berarti. Oke. Uridu. Barakallahu fiik. Yang penting lain, ya ta? Ya Allah. Oke. Ah? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik dulu. Masalah binarnya tahu juga. Ya Allah. Urida. Berarti sama dengan siapa namanya? Pilihan salah satu pilihannya Ijaz. Ya Allah. Urida. Masya Allah. Banat. Perwakilan. Pas. Oke. Lam ujib. Kita pian jawab sendiri ya. Nih. Pertama berarti saya nggak tahu apakah pian berpikir atau tidak dalam mengatakan ar'ada. Ada 3 tadi ya. Ar'ada, ur'ida, ur'idu. Adakah ur'idu tadi? Ijaz tadi apa ya? Berapa penting ijaz? Apa tadi? Ur'ida. Madhi. Kilahuma madhi. Lakin ma'ruf majhul. Oke. Sebelum saya jelaskan, ada yang mengganti jawabannya? Atau istiqamah? Fastaqim kama umirta. Enggak ada? Apa? Oh tidak. Oh, berarti berubah pikiran. Masya Allah. Enggak istiqamah kan berarti. Masya Allah. Oke, saya tidak jawab. Coba kita lihat. Aisyah. Tadi Allah bertanya kan? Isa, ikam kah bandar? Kata kan? Bahkan kalau siapa tadi? Teguran keras kepada Isa. Jadi Nabi Isa ini ketika ditegur nih apa posisi? Allah yang negur nih. Kira-kira posisi saat itu seperti apa? Aisyah waqad. Jangan-jangan artinya bukan ar'ada dulu. Hah? Gemetar. Oke. Ar'ada asabahu ra'ad. Menggetar, menggigil. Ya tak? Oke. Dari kata ra'ada. Ra'dun surah Arad artinya gemuruh apa tuh? Waqad ar'ada. Apa arti ar'ada dulu? Hah? Gemetar. Nah, waqad ar'ada. Dan Isa berarti pilih apa nih? Madhi. Berarti apa artinya? Qadnya masuk pada madhi apa artinya? Tahqiq. Waqad ar'ada. Isa gemetar. Siapa yang gemetar? Aisyah. Okay. Saya tadi ada baca dari mana? Jadi kalau beberapa tafsir yang lain, ya kan? Nah ternyata satu bacaannya adalah ar'ada, yang kedua ur'ida. Ya sangat mungkin yang jelas kita punya apa? Punya keyakinan. Yang jelas tahu maknanya dulu. Tahu maknanya dulu. Waqad ar'ada ay gemetar. Waqad ar'ada ay asabahu ar-ra'd. Asabahu ar-ra'd. Artinya pertanyaan Allah ini membuat Nabi Isa gemetar. Siapa yang membuat gemetar? Allah. Waqad ur'ida. Barakallahu fiik. Nanti ya pantau-pantau aja ya. Pantau-pantau aja nih. Ini menyala atau enggak? Waqad. Nah, berarti kita tadi lamanya ya membahas ar'ada, ur'ida. Nah, nanti Isa sampai kiamat pengen mati. Pak, sampai kiamat mati. Sampai kiamat ingat. Jadi kenapa? Jadi kalau dalam balaghah tuh kenapa makna balaghah itu susah? Jadi kan kalau makna nahwu itu kan gampang. Ana qaimun, lam ma indi fulusun. Sama halnya orang ngomong begini.
mobilnya rusak, lalu dia pengen mengajukan misalnya ke pemerintah atau orang kaya pembelian mobil baru. Dia enggak bilang begini, bos belikan pang mobil baru, ada. Dia bilang apa? Anu bos saya, mobil kami ini rancak barang pang sudah ke bengkel. Mobil kami ini rancak barang sudah ke bengkel. Luzum rancak ke bengkel itu apa? Ya rusak. Rusak tuh duit perbaikan banyak. Nah jadi itu bahasa-bahasa. Jadi kalau nahwu saraf itu mengungkapkan makna normatif, makna biasa. Tapi kalau kita ingin mengungkapkan kan balaghah itu mengungkapkan satu makna dengan beragam ungkapan. Maka yang terlahir itu adalah nilai estetik. Bagaimana ungkapan itu bagus, ya tak? Baik secara bentuknya, maka kalau bentuk tuh lebih kepada, kalau makna berarti ma'ani, ya tak? Kalau kejelasan bayan, tapi kalau bentuk luaran namanya ilmu badi', ya tak? Badi' saja wadduha wal laili idza saja muqabalah gitu lah. Nah, saja dan sebagainya. Oke, lanjut. Subhanak, tanzihan. Nah, tanzihannya apa bahasa Arabnya lagi? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nahwu itu kan terbatas. Tanzihan berarti nasab nih. Berarti cari di posisi i'rab nasab, tanzihan. Nah, kemana sudah? Tanzihan nih isim masdar. Berarti posisi Arabnya apa? Kemungkinan besarnya limadza tanzihan li ajli tanzih subhanak. Ya, maha suci engkau. Tanzihan dari kata nazaha atau nazaha. Apa makna nazaha? Asal kata makna nazaha nih suci kan? Di antara makna nazaha, kalau nazaha di antara makna nazaha bilha, dia makna itu mirip-mirip ya. Nazaha itu ba'uda maknanya. Asalnya nazaha. Penjauhan, sama ini kan penyucian, mensucikan. Ya. Jauh enggak mungkin ya, jauh banget itu. Istib'ad, ya tak? Subhanak tanzihan laka, enggak mungkin, jauh banget Ustaz. Jauh banget ya Allah. Amma la yaliqu minasyariki wa ghairihi. Yaliqu yang ini bahasa Indonesia yaliqu nih. Like. Yaliqu layaqa. Ya tak? Yang tidak layaqa denganmu minasyariki wa ghairihi. Syarik apa? Allah sekutu. Maka jangan mau kita menjadikan Allah, nggak mau diduakan. Allah wahdahu la syarikalah. Nggak mau Allah diduakan. Ya ghar, Allah cemburu. Wa ghairatullah, bagaimana bentuk kecemburuan Allah? Ayantahikal mar'u ma harramallahu alaih. Seharusnya kita mencintai apa? Secara akal tuh kita mencintai orang yang mencintai kita. Ya nggak kira-kira? Bujurlah kira-kira. Kenapa kita tertarik dengan wanita tertarik? Karena menurut dia care, perhatian, ya dah. Nah, kira-kira perhatian mana manusia itu dari Allah dengan kita tuh? Ya pasti Allah lah. Jadi jangan salah, maka ketika kita mencintai, makanya kan kada boleh tuh. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wabghid baghidaka yawman ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Jadi dalam mencintai itu nggak boleh 100%. Kenapa? Karena sangat mungkin, bukan sangat mungkin, orang yang kita cintai sekarang itu akan menjadi berubah menjadi orang yang kita benci. Makanya kemarin disebutkan ketika kita mencintai seseorang, ya, kemudian kita meninggalkan Allah, maka Allah bencikan hati ini. Tapi sebaliknya, ketika kita mencintai Allah, nih misalnya, subuh, kan kadang kita pengen mencintai Allah, kemudian pengen marah, dibangun konsol, nih marah. Kita memilih Allah kan memilih manusia tadi. Coba kami ini kalau menegur pian pasti nggak suka, ya nggak kira-kira? Umumnya nafsu nggak suka, ya tak? Jangan gini aja, disanksi nanti, dibinasakan, ada pelanggaran di Ustadz nih maju cerewet nih. Yang terbaru apa? Di Jawa Barat, tahu ya?
pasiennya pian kada HP bang. Yang terbaru di Jawa Barat ada ibu guru, ya, gitu, pulang mengajar diiringi oleh siswanya. Maaf. Oh, tawaan nih. Menyedihkan ini, ya nggak kira-kira. Ya, nah, makanya KDM marah, nggak bisa naik kalau begitu-gitu. Sekarang tujuan pendidikan kita kan salah satunya itu, masuk ini. Ya. Tuh, di pesantren nggak ada. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimu ahlihi. Ya dah. Duduk aja kami di Al-Falah tuh, makanya duduk tuh makan dulu di Al-Falah tuh, makan lo tempat guru. Kedua nih kita duduk di tempat bekas guru tuh nah. Ini bukan penghambaan, bukan. Ini adab etik. Ya kalau orang memprotes itu ketertinggalan, ya kata saya Syarawi, tertinggal, kemudian apa, nggak modern, ketinggalan zaman. Misalnya Barat, kita mau hebat. Barat hebat di mana? Apakah hebat? Apakah moral ini nggak dihitung? Ya kita beda gitu loh. Apa tadi? Dan cemburunya Allah itu ketika hamba itu menduakannya. Apa bentuk penduaan terhadap Allah? Pokoknya kalau seharusnya kita fokus dengan Allah, ya nggak kira-kira? Gini aja, nggak usah pian ya, nggak usah Allah deh, saya aja nih, pian melanggar, saya cemburu. Ada yang ganggu cewek misalnya banat, saya cemburu. Kenapa? Anak saya kok. Ya nggak kira-kira? Apalagi Allah. Nabi pun demikian. Azizun alaihi ma anittum. Karena kata Nabi, kamu tuh nanti cucuk dulu sakit kada? Pian sakit kan? Kada pian makan kada ada lauknya sakit. Nabi merasakan itu. Wallahi la ajidu alamaha, kata Nabi. Nah, jadi bukan sesederhana pian ambil iwa kemudian selesai. Itu menyedihkan Nabi gitu. Nah, yang ini mana ada, nggak kepikir lagi. Ya nggak kira-kira. Maka Habib Ali itu sering menghadirkan pemikiran-pemikiran andai kira-kira Nabi duduk di sini, andai Nabi kira-kira mau jalan ke sini, mau salat subuh di sini, kira-kira apa yang kita lakukan? Oh, pasti kita beres-beres, kita bersih-bersih. Asrama pasti kita kotor, yakin lu. Kecuali kita kada jelas ha. Ya. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Aku tidak mungkin mayam bagi li an aqula mengatakan ma laisa li bihaq, sesuatu yang tidak benar. Khabaru laisa, ada laisa situ kan? Laisa li bihaq. Jadi jar majrur. Urutannya laisa haqqan li. Ya kan? Wali litabjin. Laisa li tabjin. In kuntu qultuhu, nah dua kali lagi in kuntu qultuhu, in qultuhu kan bisa aja tuh. Tapi diungkap, nah nanti in kun, nah in dengan idza kan beda. Ini tuh tufi adam tahaqququl in beda dengan idza. In qultuhu, jika in kuntu, jika aku dua kali kuntu qultuhu, faqad alimtah, engkau pasti tahu. Lalu dijelaskan ta'lamu ma ukhfihi fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Ay ma tukhfihi min ma'lumatika. Insyaallah kosakatanya paham ya? Ya paling tadi ada tadi kan yang baru. Jadi pengen ingat aja dari satu ayat ini apa kosakata yang baru. Innaka anta dua kali. Innaka anta. Berarti ada penguat situ. Nah, in penguat, ya tah? Inna wa anna lit ta'kid. Gitu. Sungguh engkau, innaka anta, atau damir kasratul mabani tadullu ala kasratil ma'ani. Sebenarnya kan kalau normatifnya nahu apa? Innaka anta allamul ghuyub itu apa normatif nahunya? Anta alimun. Selesai loh. Anta alimun. Tapi enggak diungkapkan dengan innaka anta. Bukan alimun, allam. Allam sigat wala allamul ghuyub ghaba. Sungguh engkau, kemudian tambahkan lagi anta alam, itu kan mubtada khabar ya nggak kira-kira, asalnya mubtada khabar, anta alimul ghuyub. Nah coba kalau ayat ini aja kita renungkan, innaka anta alamul ghuyub, sungguh engkau maha mengetahui apa yang
Ghuyub tuh dari ghaba, ya kan? Maghaba itu yang tidak terlihat, ya kan? Nah, sekarang kalau Allah itu alam, alimun, maka sebenarnya kita tidak perlu menjelaskan. Ada seorang ulama dia berdoa tuh ngapain berdoa? Kira-kira ngapain berdoa? Oh, Allah sudah tahu kan? Ya nggak kira-kira? Berdoa itu hanya melaksanakan perintah. Allah nyuruh, ud'uni. Oke, siap berdoa. Bukan terletak pada permintaannya, tapi karena perintah berdoa. Berdoa. Nah, sekarang kalau kita minta apa? Allah sudah tahu, ya kan? Maka kata ketika Nabi Ibrahim di apa? Allah tidak meminta api untuk padam, tapi meminta api untuk memerintahkan api untuk dingin. Ketika Nabi Musa dikepung Firaun, Allah tidak memerintahkan laut itu berubah menjadi daratan. Allah apa kan? Belah. Nabi Isa Nabi Musa. Tadi Nabi siapa? Nabi Isa. Kita pun demikian. Kita sudah tahu, ya. Kita sudah tahu bahwa Allah Maha tahu. Maka apa? Kita nggak perlu berkeluh kesah kepada manusia. Kenapa? Manusia tuh punya kekuatan apa kira-kira? Paling bercerita. Mereka juga tidak punya solusi. Paling kita bercerita, minta pendapat. Apakah mereka menyelesaikan masalah kita? Yang siapa yang menyelesaikan masalah kita? Nah, lalu kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Maka Nabi itu benar-benar idza hazabahu amrun faja'a ila shalah. Ketika dihadapkan pada masalah, apa yang Nabi lakukan? Salat. Kok nggak jelas ya salat? Salat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat itu kan kita minta tuh, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa respon Allah? Hadza baini wa baina 'abdi. Ini urusan aku dan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al. Bagi hambaku apa yang ia minta? Apa mintanya? Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan lurus ya Allah. Jadi ketika kita salat, apa solusinya? Solusinya Allah akan mengirimkan orang-orang. Allah akan menunjuki hati kita, menunjuki hati orang lain untuk menjadi solusi permasalahan kita. Atau masalah itu enggak solusi, enggak ada apa? Kan kata Gus Dur masalah itu dua. Satu, yang bisa diselesaikan. Dua, yang tidak bisa diselesaikan. Yang bisa diselesaikan diapain? Selesaikan. Yang tidak bisa, ya nggak usah diselesaikan. Nah, kenapa kita ngeyel? Karena kita merasa punya kekuatan. Nah, ini menjadi Tuhan-Tuhan kecil namanya. Wah, aku gampang ini. Padahal kita sudah berikhtiar nih, ternyata tidak bisa, ya ini masalah. Disitulah kita yakin bahwasanya kita la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna bi wa awladana على شيخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك